Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan mengenai variabel penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, di sini kami akan menjelaskan siapa saja sih anggota dari kelompok 1, yaitu ada Najah, Ade, Agnes, Aska, dan Dinda. Masuk ke materi. Bahasan yang pertama kita bahas adalah variabel penelitian. Apa sih variabel penelitian itu? Jadi, variabel penelitian adalah faktor-faktor yang dapat berubah atau diukur dalam sebuah penelitian. Mereka adalah bagian dari penelitian yang diamati atau dimanipulasi untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi hasil dari penelitian. Contohnya nih, kita ingin melihat apakah makanan yang sehat membuat orang lebih bahagia. Nah, variabel penelitian itu mencakup dari jenis makanannya yang dikonsumsi dan tingkat kebahagiaan yang dirasakan. Selanjutnya, ada yang namanya jenis variabel. Jenis variabel terbagi menjadi 3. Yang pertama, variabel bebas, yang mana adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Contohnya, agar kita mudah dalam memahami materi, kita langsung masuk ke contoh, yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja kerja karyawan. Nah, di sana ada kata-kata motivasi kerja. Motivasi kerja di sana termasuk ke dalam variabel bebas, yang mana yang mempengaruhi variabel lain. Kemudian jenis variabel yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya, pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja karyawan. Yang mana yang variabel bebas dan yang terikat, yaitu dalam ada kalimat stres kerja itu adalah termasuk ke dalam variabel terikatnya. Jadi bisa dibilang bahwa variabel terikat merupakan akibat dari variabel bebas. Masuk ke yang ketiga, yaitu ada yang namanya variabel kontrol, yaitu dampak dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya, pengaruh metode kerja terhadap prestasi kerja karyawan dengan pelatihan sebagai kontrol. Di sini ada 2 dasar, yaitu metode kerja di sana termasuk ke dalam variabel bebas, dan prestasi kerja karyawan di sanalah yang merupakan variabel terikat. Ini lebih ke pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Setelah jenis variabel, kita akan membahas mengenai sifat variabel. Sifat variabel ada 2. Yang pertama dinamis, dan yang kedua statis. Dinamis yaitu sifat yang bisa diganti secara karakter. Kok bisa sih? Ya, sehingga dapat dimanipulasi atau diganti sesuai dengan tujuan dan arah penelitian. Contohnya adalah prestasi kerja, lingkungan kerja, produktivitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua statis, yaitu sifat yang tidak dapat diubah. Seperti apa? Contohnya jenis kelamin, usia, pendidikan. Hal itu kan merupakan hal yang tidak bisa dirubah karena sudah konkret. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada yang namanya bentuk variabel. Di sini terbagi 2 juga, ada konseptual dan faktual. Konseptual adalah bentuk variabel yang hanya bisa dilihat dari indikator tampak. Seperti apa? Contohnya variabel kinerja karyawan, kompensasi, dan kompetensi. Kemudian yang faktual yaitu bentuk variabel yang ada berdasarkan fakta. Contohnya seperti apa? Seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal, karena semua hal ini berkaitan dengan fakta. Jenis kelamin, si A adalah sebuah perempuan, maka itu sebuah yang faktual dan tidak bisa diganggu gugat. Setelah bentuk variabel, kita akan membahas mengenai penelitian kuantitatif. Apa sih penelitian kuantitatif? Jadi, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk angka atau data numerik dan kemudian menganalisanya menggunakan teknik statistik. Tujuannya apa? Jadi tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengukur hubungan antara variabel atau menguji hipotesis yang spesifik.
Biasanya, penelitian ini digunakan dalam ilmu sosial, ilmu alam, kedokteran, dan berbagai bidang lainnya, di mana datanya dapat diukur dan dianalisis secara kuantitatif. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu langkah-langkah umum dalam membuat penelitian kuantitatif. Yang pertama, adanya perumusan masalah penelitian. Peneliti harus merumuskan masalah penelitian secara jelas dan spesifik terhadap apa yang ingin dipecahkannya. Kemudian yang kedua, desain penelitian, yaitu si peneliti harus memilih desain yang tepat seperti eksperimen, survei, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengumpulan data. Contohnya yaitu kuesioner, wawancara, observasi, pengamatan langsung. Si peneliti harus melakukan pengumpulan data dengan cara-cara yang disebutkan seperti tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis data, yang dimana data ini sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang namanya interpretasi hasil, yaitu hasil analisis statistik dievaluasi untuk menarik kesimpulan tentang hipotesis penelitian. Yang keenam, penyusunan laporan penelitian. Setelah dikumpulkan, setelah dianalisis, setelah diinterpretasi, mulailah kita masuk ke dalam penyusunan laporan penelitian. Penyusunan ini harus disusun secara lengkap dan sistematis. Kemudian yang terakhir yaitu publikasi, yang mana penelitian tadi dipublikasikan bisa seperti dalam jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis deskriptif dan interpretatif dari data yang non-angka. Kalau yang data yang angka itu merupakan penelitian kuantitatif. Tapi kalau dari data non-angka yaitu berarti penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan data dalam bentuk teks, gambar, atau suara untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman individu ataupun kelompok. Penelitian kualitatif biasanya cocok untuk menjelajahi kompleksitas konteks dan dinamika sosial budaya serta psikologis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah umum dalam membuat penelitian kualitatif. Yang pertama, dia ini mirip-mirip sedikit dengan yang kuantitatif, tapi perbedaannya itu dalam pencarian datanya. Yang pertama, di sini ada perumusan pertanyaan penelitian. Jadi, si peneliti harus merumuskan pertanyaan secara spesifik dan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Terus yang kedua ada yang namanya desain penelitian. Si peneliti haruslah fleksibel dan berfokus pada pengumpulan data yang mendalam dan konseptual, dan desainnya harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pengumpulan data, yaitu si peneliti melakukan pengumpulan data bisa melalui cara-cara seperti wawancara, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan lain sebagainya. Setelah dicari desain, setelah dikumpulkan data, masuk ke analisis data, yaitu si peneliti harus menganalisis datanya secara tepat dan baik. Kemudian yang kelima, interpretasi data, yaitu hasil analisis data tadi diinterpretasikan untuk memahami makna mengenai penelitian tersebut. Kemudian yang keenam, penyusunan laporan penelitian. Si peneliti harus menyusun laporan penelitian secara tepat dan sistematis. Dan yang terakhir barulah masuk ke publikasi, biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Setelah kita membahas tadi mengenai pengertiannya, kemudian biasanya cocok digunakan dalam penelitian yang mana, untuk meneliti yang apa, kemudian langkah-langkahnya. Sekarang kita masuk apa sih beda dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama dari sisi pendekatan.
Kuantitatif, penelitian kuantitatif yaitu pendekatan penelitian kuantitatif bersifat deduktif, di mana hipotesis diuji melalui pengumpulan dan analisis data yang numerik. Bedanya kalau kualitatif, yaitu pendekatan penelitiannya bersifat induktif, di mana pemahaman mendalam tentang fenomena diperoleh melalui analisis data non-angka. Yang kedua, kita lihat dari sisi pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, dari sisi kuantitatif, data dikumpulkan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Bedanya, kalau kualitatif, datanya dikumpulkan dalam bentuk teks, gambar, atau suara dan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Kemudian dari yang ketiga, sisi tujuan dan penelitian. Tujuan penelitian dari kuantitatif, tujuan utama penelitian kuantitatif adalah untuk mengukur hubungan antara variabel atau menguji hipotesis yang spesifik. Kalau dari kualitatif, tujuan utamanya untuk memahami fenomena secara mendalam, mengganti makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok. Kemudian dari sisi generalisasi, kalau kuantitatif cenderung menggunakan sampel yang representatif dan berusaha untuk membuat generalisasi tentang populasi yang lebih luas. Bedanya, kalau kualitatif cenderung tidak memprioritaskan generalisasi statistik, tapi lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks dan kompleksitas fenomena yang dipelajari. Kemudian yang terakhir, dari sisi ketergantungan pada alat pengukuran, yaitu kalau dari kuantitatif, penelitian kuantitatif sering bergantung pada instrumen pengukuran yang telah terstandarisasi dan teruji untuk mengumpulkan data yang konsisten. Kalau kualitatif, ia memberikan penekanan pada interaksi langsung antara si peneliti dan partisipan dan seringkali menggunakan teknik pengumpulan data yang fleksibel dan responsif terhadap konteks. Masuk ke kesimpulan, jadi setelah banyak tadi materi yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian dalam penelitian kuantitatif diukur dalam bentuk angka dan dianalisis secara statistik untuk mengukur hubungan antar variabel atau menguji hipotesis. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif, variabel diamati dan dianalisis dalam bentuk teks atau gambar untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Dua pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dunia yang kompleks. Terima kasih. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan mengenai variabel penelitian kuantitatif dan kualitatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.